Halo guys, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Ini adalah my vlog tentang pengalaman selama 14 hari masa social distancing. Ini sudah 14 hari dan saya sudah berada di kantor kembali. Walaupun kemarin mencuri setat, pada hari ke-10 saya berkunjung ke kantor. Oke guys, saya akan bercerita tentang hal positif yang saya dapatkan selama 14 hari di rumah ataupun selama wabah ini berlangsung gitu ya. Saya akan cerita sedikit pengalaman saya, baik secara wawasan, psikis, religi dan sebagainya. Menyikapi wabah yang terjadi secara psikologis saya, pada akhirnya saya berada di posisi yang tengah-tengah ini. Jadi saya selalu antara positive thinking dan juga negatifnya. Jadi saya ada di tengah, sehingga saya tidak terlalu panik, tapi tidak juga menganggap enteng wabah ini, gitu ya. Saya orang yang aktif di media sosial, baik Facebook, WhatsApp, YouTube dan lain sebagainya. Aktif dalam artian saya akan selalu menerima, saya selalu akan baca, saya selalu akan melihat. Kadang-kadang saya harus komentar, saya akan menganalisa apapun informasi, apapun berita, apapun itu yang selalu masuk di medsos, baik di WhatsApp, di grup dan lain sebagainya. Tetapi saya adalah tipikal orang yang tidak suka menelan mentah-mentah informasi yang saya dapatkan. Umumnya gitu ya, saya akan selalu cross check ataupun mencari referensi lain ataupun mencari sumber yang lebih kredibel, misalkan media online yang besar, media TV dan lain sebagainya, karena paling tidak mereka sudah punya struktur organisasi, jadi mereka punya redaksi dan lain sebagainya, sehingga apa yang disampaikan mereka ada pertanggungjawaban gitu ya. Jadi kalau di sumber nggak jelas, saya tidak akan serta-merta menerimanya. Nah, itu adalah hal positif yang selama ini saya dapatkan. Ternyata titik keseimbangan saya ini yang tidak positive think dan tidak negative think, itu ada 5 hal yang saya amati, yang saya coba pahami sendiri gitu ya. Jadi saya itu selalu mencari sumber atau selalu mencari patokan yang bisa saya pegang gitu ya. Selama saya pencarian saya pertama mengenai virus ini, tentu wabah ini gitu ya, karena ini virus, saya mencoba mencari sumber tentang ahli virologi. Ahli virologi adalah pakar keilmuan dan mereka yang ahli-ahli di bidang virus. Jadi mereka mempelajari tentang karakter virus, kemampuan virus, penyebarannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu adalah virologi. Setelah saya amati, setelah saya banyak ahli-ahli virus saya coba, kan mereka banyak ya di YouTube, di mana, di media dan sebagainya. Para ahli virologi ini selalu pada positive thinking, karena mungkin mereka itu sudah memahami betul karakter virus, terutama virus yang satu ini. Mereka memahami penyebarannya seperti apa, kekuatannya seperti apa, kelemahannya di mana, sehingga akhirnya mereka kebanyakan menyampaikan ke masyarakat selalu pada posisi yang positif. Walaupun ada beberapa pesan yang mereka sampaikan pada akhirnya supaya tidak menganggap enteng gitu ya. Oke, setelah virologi saya mencoba mencari sumber lagi atau mereka yang ahli-ahli imun, yaitu ada imunologi dan juga vaksinologi. Ya, kedua pakar-pakar ini maksudnya ahli-ahli imun, ahli vaksinologi yang mencari vaksin, mencari obat,
kebanyakan mereka selalu negatif thinking. Mungkin pengalaman mereka, para saintis ini, untuk mendapatkan vaksin yang saya tahu mereka memerlukan waktu setidaknya 6-10 tahun untuk menciptakan sebuah vaksin yang aman digunakan, disuntikan kepada tubuh manusia untuk mengetahui apakah ada efek samping. Dari dulu kebanyakan vaksin itu dibuat sangat lama gitu ya, bahkan sampai 10 tahun baru bisa diedarkan dan dipakai massal gitu ya. Nah, kebanyakan mereka melihat kondisi saat ini, paling cepat pun mereka itu 2 tahun dikejar dengan dana tidak terbatas, dengan kerjasama ilmuwan seluruh dunia, setidaknya perlu 2 tahun. Itu yang saya dapatkan, pemahaman saya, baik ahli-ahli di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi mereka berada posisi yang selalu menurut saya adalah negatif gitu ya, selalu negatif. Kemudian selanjutnya adalah dokter atau pakar-pakar kesehatan. Pakar kesehatan ini juga kebanyakan pada posisi yang negatif tinggi, karena tugas mereka tentu bukan mencari virus, bukan meneliti virus, atau bukan mencari obat, tetapi mengobati. Nah, untuk mengobati mereka tentu akan berpikirnya selalu kita suruh hati-hati. Jadi kita harus berhati-hati, kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lain sebagainya. Sama seperti kalau kita sakit mah aja, kita kan pasti sudah ditetapkan dari awal, tidak boleh merokok, tidak boleh makan berlemak, tidak boleh makan gorengan, tidak boleh jalan sembarangan, nggak boleh begadang, tidur yang cukup, dan lain sebagainya. Dari ilmu kedokteran saya lihat juga ini banyak negatif thinknya ya, jadi dia pada posisi negatif think. Itu yang saya tangkap dari kebanyakan dokter yang berbicara, baik dalam juga maupun luar negeri. Yang selanjutnya adalah mereka para pemuka agama, baik itu ulama untuk agama Islam maupun agama Kristen dan sebagainya, sesuai dengan keyakinannya. Kebanyakan mereka akan selalu positive thinking karena sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mereka akan menyebarkan hal-hal yang selalu positif. Jadi itu yang saya tangkap. Selanjutnya adalah pemerintah. Saya lihat pemerintah itu pada posisi yang di tengah-tengah, karena mereka tidak hanya memikirkan soal kesehatan saja. Mereka memikirkan kesehatan, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Banyak saya lihat para pejabat tinggi, mereka selalunya ada di posisi yang tengah-tengah. Kadang-kadang dia negatif juga, karena harus tegas, harus ini, harus itu. Kadang-kadang juga mereka harus menenangkan. Jadi mungkin dalam pemikiran saya, apa yang pemerintah lakukan itu sudah sesuai dengan fungsi saran ataupun nasihat, tentu bukan hanya dari pakar-pakar kesehatan saja gitu ya. Jadi ada pakar ekonomi, pakar religi, kesehatan, virologi, imunologi, dan lain sebagainya. Pemerintah mempunyai itu sehingga berkumpul, sehingga pada akhirnya pemerintah berada di posisi tengah-tengah. Nah, ternyata 5 hal ini membuat saya juga pada posisi di tengah, tidak positive thinking dan juga tidak negative thinking. Nah, saya posisi tengah, jadi tidak merasa takut sekali, tidak merasa panik sekali, tapi juga tidak meremehkan. Jadi saya tetap pada hal-hal yang logis gitu ya. Itu adalah hal positif yang saya dapatkan dari wabah ini. Kemudian dari hal lain yaitu tentang wawasan. Jadi wawasan umum gitu ya. Kebetulan saya itu kan hobi suka dengan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi saya akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan virus ini. Atau misalnya dari mulai film. Jadi film menyangkut tentang virus seperti flu yang dari Korea Selatan, pandemik, contagion, kemudian pasien zero dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang film yang berhubungan dengan virus saya tonton kembali sehingga saya bisa mendapatkan gambaran seperti apa penyebaran, penanganan, kemudian mulai dari sebab, kemudian akibatnya, kemudian dan lain sebagainya. Itu banyak walaupun film itu banyak hal yang bisa kita ambil dari sebuah film gitu ya. Kemudian dari sejarah yang ternyata ada wabah besar yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia, ternyata ada yang selama ini saya juga tidak tahu gitu ya. Ya artinya dengan ada wabah ini ternyata menjadi tahu dan mencoba mencari tahu bahwa pernah ada wabah-wabah besar bahkan lebih parah gitu ya. Kemudian dari ilmu kesehatan itu saya jadi banyak mempelajari tentang alat-alat kesehatan, mulai dari mechanical ventilator untuk pernafasan orang yang sakit COVID itu ya, kemudian rongsen torak, rongsen paru-paru. Jadi kita bisa menggali tentang cara kerja benda tersebut. Kemudian sampai ke mikroskop elektron, yaitu alat untuk melihat virus itu sendiri. Kemudian dari PCR, alat untuk tes virus dan lain sebagainya. Kemudian dari segi psikis saya punya hal positif di mana merasa bersatu karena kita merasakan musuh yang sama. Seluruh dunia ini sedang sama-sama melawan satu musuh yang tidak terlihat tentang virus ini gitu ya. Jadi saya merasa malah ini sebuah persatuan yang bukan hanya dari suku aja Indonesia, bahkan secara global gitu ya. Itu adalah juga yang hal positif saya dapatkan. Oke guys, itu tadi hal positif yang saya dapatkan selama 14 hari atau selama wabah ini terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat, ambil positifnya juga buat kalian semua. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share kepada teman-teman. Oke, salam Tek 51, bye bye.